Murai batu ketika digantang cuman ngukluk saja. Apa penyebabnya ya bos ya? Banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar tentang Mas mengatasi murai batu yang saat digantang atau di track ketemu lawan cuman ngukluk saja. Nah, sebetulnya ada beberapa sebab kenapa murai batu kita ini saat ketemu lawan itu cuman ngukluk saja, nggak mau bongkar isian ya bos ya. Kita akan kupas tuntas apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya supaya murai batu kita ini saat ketemu lawan mau bongkar isian tidak hanya ngukluk saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah gabung berlangganan DT Muhammad. Ya, untuk teman-teman yang belum bergabung silahkan klik gabung berlangganan, tombol di bawah sebelah tombol lonceng ya bos. Oke, kita ke topik pembahasan kali ini adalah tentang murai batu yang ngukluk saja. Seperti yang kita lakukan saat ini ya, kita sedang melakukan yang namanya terapi sauna ya bos ya. Apakah semua murai batu yang hanya ngukluk setelah di sauna nanti akan mau bongkar materi saat ketemu lawan? Ya belum tentu juga, karena penyebabnya beda-beda ya bos ya. Sebelum itu kita harus memahami dulu kenapa murai batu kita ini ngukluk. Apakah burung murai batu kita ini birahinya sudah ada tetapi staminanya kurang bagus atau tenaganya kurang bagus, atau burung kita birahinya ketinggian dan staminanya juga nggak begitu bagus, atau burung kita ini secara birahi masih kurang atau hilang-hilangan birahinya. Biasanya terjadi pada burung muda dan stamina sebetulnya sudah lumayan bagus tetapi masih ngukluk saja. Nah, kita akan kupas tuntas satu-satu ya bos ya. Untuk yang pertama, murai batu yang hanya ngukluk karena birahinya sudah ada tetapi staminanya kurang ya. Kalau burung kita ini burung yang birahinya sudah oke, secara birahi sudah stabil, sudah mapan, tetapi staminanya masih kurang bagus ya, kita wajib melakukan latihan fisik ya bos ya. Kalau kita punya umbaran, burung terbiasa diumbar itu gampang solusinya, pakai umbaran beres, pasti fisik sudah jadi, burung pasti gampang bongkarnya. Tetapi kan nggak seinstan itu, kalau kita latih stamina itu harus berproses, nggak bisa seminggu 2 minggu jadi ya bos ya. Nah, masalahnya tidak semua murai batu itu cocok diumbar ya bos ya. Contoh saja burung kita ini, burung yang masih giras, burung muda masih giras, dan kalau kita lakukan umbar kepar itu saya jamin pasti burungnya birahinya drop karena takut orang, stres ya bos ya. Ngelatih mental burung muda itu agak susah, prosesnya panjang. Kita bikin stres karena umbar kepar kan ya nggak lucu ya bos. Kita akan mengulangin dari nol lagi, nanti malah PR-nya bertambah lagi. Jadi solusi paling gampang untuk burung muda yang secara mental belum begitu mapan, birahinya sudah ada dan masih giras burungnya seperti burung saya ini, ya kita melakukan latihan fisiknya lewat penjemuran ya. Burung ketika latihan fisik dari penjemuran ini kan kita ada 2 jenis ya bos ya. Jemur ablak biasa tapi durasinya agak lama, atau jemur sauna sebentar saja. Kalau burung sampean dijemur ablak lama itu cocok atau terbiasa, itu lebih bagus, lebih aman ya bos ya, nggak resiko. Tetapi burung saya ini karena ketika dijemur agak lama itu kurang cocok, dia gelisah, gelabakan, nggak mau tenang. Kita ambil solusi jemur sauna tadi supaya penjemurannya nggak usah terlalu lama ya. Kalau jemur sauna untuk ngejar fisiknya nggak ada PR birahi kan burungnya tadi yang pertama ini. Kita pakai sauna burung kering, kerodong kering. Untuk saunanya kita lakukan ya sekitar antara jam 10 sampai jam 11 siang ya. Misalnya sebentar saja, cukup 20 menit sampai 30 menit lah. Kita sambil pantau terus burungnya tiap 10 menit apakah burungnya masih kuat lanjut atau enggak. Kalau enggak kuat lanjut jangan dipaksa ya bos ya. Kalau kita namanya tujuannya ngelatih fisik sedangkan kita latihannya itu memaksa, yang didapat nanti bukan fisiknya terlatih tapi burung malah makin drop fisiknya. Itu repot lagi nanti PR-nya ya bos ya. Nah, itu untuk yang kasus pertama tadi. Terus kita contoh kasus yang kedua, burung murai batu yang sering ngukluk di gantangan karena faktor birahinya ketinggian, staminanya standar atau pas-pasan ya bos ya. Nah, ketika murai batu kita birahinya ketinggian dan staminanya standar atau pas-pasan, itu juga sering mengakibatkan burung kita itu malas bongkar materi. Kalau masalah mengamati murai batu yang
kondisi birainya ketinggian itu kan atau terlalu tinggi itu kan kita sudah bikin banyak video ya bosku ya, itu bisa disimak supaya sampean bisa mengamati, oh burung saya ini birainya ketinggian. Nah kalau burung kita kasusnya birainya ketinggian dan staminanya itu standar, saat ketemu lawan itu burung kita terlihat kurang responsif atau kurang agresif ya bosku ya. Sebetulnya bukan masalah mentalnya, ini masalah tenaganya, karena secara mental burung murai batu itu tiap ketemu lawan pasti tarung karena burung fighter. Tetapi kendalanya burung kita ketika birainya tinggi dan staminanya pas-pasan, biasanya burung-burung seperti ini saat di rumah itu pasti gacor ya bosku ya, pasti bongkar-bongkar materi di rumah, apalagi di pedok biasanya makin bongkar materi lah, kecapean karena tenaganya pas-pasan, pasti kandang sudah nggak ada tenaga lagi buat mengintimidasi lawan, alhasil yang dikeluarkan cuman suara gelonggongan saja. Itu sering kali terjadi. Nah kalau kasusnya yang seperti ini, yang kedua ini, kita solusinya bagaimana? Kita melakukan yang namanya terapi pembentukan tenaga. Ini kita sudah pernah buat video khusus ya bosku, khusus pelanggan tentang membentuk tenaga murai batu, yang mana kita harus menyeimbangkan antara asupan EF yang kita berikan ini, nanti kita akan tambah agak banyak sedikit diimbangi dengan latihan fisik yang bertahap ya, supaya burung ini staminanya lebih bagus, jadi bisa ngimbangin birahinya. Ingat, banyak kasus teman-teman burungnya malah jadi nggak karuan atau jadi amburadul ketika kondisinya birahi tinggi, staminanya pas-pasan, yang dilakukan malah mengurangi porsi EF-nya dengan tujuan supaya birahinya drop. Nggak bakal drop ya bos ya, sekalipun sampean kurangi jangkriknya itu nggak bakal drop birahinya kalau rawatannya nggak diikuti dengan mandi yang dirubah juga penyesuaian, pengablakan yang dirubah juga penyesuaian. Kalau cuman dikurangi EF-nya, bukan birahinya yang turun, tapi malah staminanya yang turun. Kalau di kandang ya ngoklok lagi pasti ujungnya. Nah makanya kalau kita kasusnya burung birahi tinggi, staminanya pas-pasan, itu solusi paling gampang yang pertama saat harian sendirikan, supaya burung ini nggak terlalu gacor, karena rata-rata burung seperti ini hariannya pasti gacor ya bos ya. Tujuannya supaya burung ini menghemat tenaga. Nah terus mandinya usahakan agak sering-sering ya. Kalau saya biasanya mandi 2 hari sekali, mandi sore kalau burung kita kasusnya seperti ini. Nah untuk latihan fisiknya itu lebih penting atau lebih tepat itu kita main di umbaran kalau kasusnya burung birahinya tinggi, staminanya pas-pasan ya. Karena umbaran itu satu bisa menstabilkan birahi, mengurangi birahi, mengendorkan birahinya, menurunkan birahinya, juga melatih fisiknya. Kalau burung birahinya tinggi, stamina pas-pasan di sauna nggak cocok ya bosku ya, pasti birahinya makin tinggi kalau kena sauna. Solusinya kalau kasusnya yang kedua ini, kita di umbaran mainnya, umbarannya dikepar boleh, karena burung birahi tinggi itu biasanya agak susah stresnya ya, nggak gampang stres, jadi aman dikepar supaya burung birahinya agak drop dan fisiknya terlatih. Ini untuk kasus yang kedua. Nah terus selanjutnya kasus yang ketiga, burung murai batu yang ketika di kandang cuman ngukluk saja karena faktor birahinya hilang-hilangan atau belum stabil ya bos. Ini sering kali terjadi pada burung-burung muda, burung pastol atau burung dewasa yang memang secara jam terbang ini belum begitu banyak ya, jarang digantang, mungkin sebelumnya belum pernah digantang, cuman burung ocehan di rumah. Nah itu sering kali terjadi hal seperti ini karena faktor mental sangat berpengaruh ya bos ya. Untuk kasus yang ketiga ini itu penyebab utamanya adalah mentalnya yang belum begitu bagus ya. Kalau burung mentalnya sudah bagus, bisa dipastikan birahinya pasti enak, stabil, minimal ketinggian lah, itu lebih bagus daripada hilang sama sekali. Kan nggak normal burung 2 kali mabung, 3 kali mabung tapi birahinya belum stabil, kan berarti ada yang nggak beres di mental si burung tadi. Biasanya burung masih takut orang, burung masih giras, masih kagetan, burung birahinya ada, tiba-tiba ada yang berisik tepuk tangan atau niup-niup peluit, teriak-teriak, birahinya drop, burung nekuk leher. Itu sering kali terjadi. Jadi burung ketika seperti ini itu mau bongkar materi nggak pede ya bos ya. Burung ya sekedarnya saja lah bunyinya lah, ngoklok-ngoklok saja. Sekalipun bongkar materi biasanya cuma pendek-pendek dan pelan, nggak mau buka paruh full ya.
Ini sering kali terjadi pada burung-burung yang mentalnya itu belum begitu mapan lah untuk meladeni lawan kiri, kanan, depan, belakangnya. Nah, kalau burung kita seperti ini, itu PR kita agak rumit ya, agak banyak ya. Satu, kita harus melatih staminanya supaya burung ini fit saat ketemu lawan, diharapkan nanti kondisinya prima. Yang kedua, kita harus berusaha melatih mental si burung ini supaya nggak getap, nggak kagetan, nggak gampang drop mentalnya, nggak gampang down mentalnya. Jadi kalau mentalnya sudah stabil, sudah oke, birahinya pasti ngikutin ya. Burung secara normal, secara alami itu ketika mentalnya nggak ada masalah, birahinya juga pasti normal. Tetapi kita berusaha menormalkan birahinya atau berusaha menstabilkan birahinya. Kalau kondisi mentalnya masih bermasalah, itu nggak bakal tercapai kondisi birahi terbaiknya ya bosku ya. Nah, modal utama burung kita mau berkicau bongkar materi di atas gantangan itu kan birahi yang pertama. Yang kedua ditunjang stamina yang bagus, karena burung ketika birahinya bagus, pas, stabil, dan mentalnya bagus, pasti berusaha mengintimidasi lawannya. Nah, kalau kita burungnya yang kondisi kasus ketiga ini, solusinya bagaimana? Solusinya ya satu, kita wajib rutin embun, karena kalau kita embun itu burung kan refreshing lagi ya bos, yaitu melatih kembali, menstimulasi kembali mental si burung supaya cepat mapan, juga bisa menstabilkan birahinya. Nah, terus yang kedua, sering-sering diablak di tempat ramai. Mungkin seminggu 2 minggu awal burung gelabakan nggak bunyi sama sekali, tapi lama-kelamaan burung akan terbiasa dan mentalnya terbentuk ya. Jadi burung nggak getapan, nggak takut sesuatu, nggak kagetan. Nah, selanjutnya masalah pemandian ya bos ya. Karena kasus kita burung kita birahinya itu kurang stabil atau nggak stabil, mandinya ya jangan terlalu sering ya bos ya. Ya mungkin kita coba mandi seminggu sekali, atau kalau seminggu sekali terpantau birahinya ketinggian, baru kita pakai mandi seminggu 2 kali. Dan mandinya sebisa mungkin mandi pagi, jangan mandi sore kalau kasus burung yang birahinya belum stabil ya bos ya. Kalau mandi sore nanti nggak stabil, birahinya rendah terus, nanti ya burungnya akan kayak gitu terus ya. Untuk masalah extra fooding, menyesuaikan aktivitas burung. Kalau burung banyak aktivitas, extra fooding harian agak banyak, itu lebih bagus supaya birahinya tetap ada dan stamina terbentuk. Kalau burung nggak banyak aktivitas, ya jangan terlalu banyak juga extra foodingnya, nanti jadi ngelemak, menyusahkan juga, nanti fisiknya malah loyo kalau burung ngelemak juga ya bosku ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Untuk 3 kasus ini tuh paling sering terjadi ya, masalah burung birahinya ada tetapi staminanya kurang bagus juga ngukluk, burung birahinya ketinggian staminanya standar juga ngukluk, atau burung yang birahinya masih belum stabil ya bos. Kayak itu paling sering terjadi. Nanti pasti ada pertanyaan, Mas kalau emosinya gimana? Kalau masalah emosi secara alami, burung ketika birahinya itu stabil, normal, standar, dan stamina fisiknya bagus, mentalnya juga bagus, saat ketemu lawan pasti secara otomatis akan emosi ya bos ya. Yang membuat burung kita nggak mau timbul emosi, nggak mau keluar faktornya ya karena faktor tadi, birahinya ketinggian, fisiknya lemah, birahinya normal, fisiknya lemah, atau birahinya nggak stabil, fisiknya standar. Ya itu yang bikin burung kita faktornya nggak muncul ya. Jadi pasti nanti ada pertanyaan begitu juga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Seraja Masteran Channel. Seraja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.